Selanjutnya kita akan menambahkan list di bagian atas sini, yang di bagian sini jumlah jenis-jenis buku dan juga jumlah buku. Kita buka di aplikasi Visual Studio Code-nya di bagian indeks. Oke, di bagian sini kita tambahkan script. Oke, kita masuk dulu di b3school.com. Oke, di sini kita masuk di b3school.com. Oke, maksudnya kita di sini tambahkan create basicnya. Kita ke tutorial. Oke, kemudian kita ke Learn Bootstrap. Kemudian kita ke Bootstrap 5. Kemudian kita ke Create Basic yang ini. Oke, di bagian bawah sini kita copy script yang ini. Kita Ctrl C. Kita masuk ke sini. Oke, kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Oke, kemudian yang SM-nya kita di atasnya kita bolak jadi 8. Kemudian yang keduanya kita ganti jadi 4. Yang 8 diambil dari PHP yang ini sampai di bagian bawah sini. Kita Ctrl X, kita letakkan di bagian dalam yang tadi, yang kita di 8 tadi. Dia berada di Oke, dia letakkan di bagian dalam div yang ini. Hapus ini, kita enter, kita Ctrl V. Sementara untuk yang ini kita akan letakkan list. Kita masuk lagi di b3school.com. Kita menuju ke kita menuju ke list group. Oke, kita pakai yang ini. Kita Ctrl C. Kita masuk lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita letakkan di sini. Oke, kita Ctrl V. Oke, coba kita Ctrl S. Nanti jadinya dia akan seperti, kita masuk di Puspa. Kita refresh. Seperti ini. Kita taruh dalam jumbotron, berarti jumbotronnya kita kasih keluar. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita akan membuat jumbotronnya. Oke, kita Ctrl X dulu ini. Kita Ctrl X. Dia harus taruh di luar. Kita enter. Kita lihat dulu. Oke, kita letakkan dia di sini. Kita Ctrl V. Oke, coba kita hapus dulu div yang ini. Ada div penutup, div tutup. Selanjutnya
Yang ini kita tap ke dalam, kemudian kita tambahkan div penutup lagi di bagian bawah sini ya. Dia harus lurus dengan PHP. Kita Ctrl S, coba kita testing lagi, continue. Ya masih seperti ini, dia tidak berpindah ke kanan. Oke, biar dia seperti ini dulu, sebentar baru kita ubah agar dia bisa merapat di sebelah kanan. Oke, kita masuk lagi di W3 School, di bed case. Oke, kita ke bed case ini. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari warna, kita ambil yang warna info, kita copy yang ini, kita Ctrl C. Oke, kita letakkan di bagian ini, yang di bagian pertama. Kita Ctrl V. Kemudian yang lain ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita ke sini, kita hapus lagi, kita lakukan testing. Oke, kita refresh lagi di sini, kita continue. Oke, dia berada di bawah tadi ya, sudah seperti ini. Selanjutnya kita buka dulu di script untuk cari data di tabel lain. Yang ini kita buka. Oke, kita copy semua ini, kita Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di kita enter, kita Ctrl V. Kemudian konektor yang ini kita tidak usah, kita hapus saja. Oke, kemudian di sini variabelnya kita kasih nama list. Oh ya, di nama variabel ini kita tidak usah, kita hapus saja. Oke, di sini kita tambahkan data list, kita copy, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian sini juga ada data list. Kemudian di sini Ctrl V, kemudian di bagian sini juga kita Ctrl V. Kemudian di sini select bintang from jenis. Kemudian yang belakang ini kita tidak pakai. Order by nama ascending. Jika ditemukan maka ia akan menampilkan yang ini. Ctrl X. Jika tidak maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Kemudian kita di sini enter, kemudian Ctrl V. Di sini kita tutup dulu PHP-nya. Kemudian kita buka lagi PHP di bagian bawah sini. Kemudian yang ini kita cut saja.
kita letakkan di bagian depan info. Kita buka PHP dulu. Coba kecil tentang PHP. Kemudian kita tutup PHP. Lebih tanda tanya lebih besar. Ada kesalahan, dia bukan di sini. Kita Ctrl X saja dia kita letakkan dia sebelum spam sini, berarti kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Oke, coba kita Ctrl S. Coba sekarang kita lihat dulu. Kita refresh. Setelah itu kita akan menampilkan di bagian sini. Kita buka dulu Bootstrap. Oke, kita cari yang Batcase. Di sini kita pakai Batcase label. Oke, yang ini Batcase. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Kita cari yang info. Yang ini kita copy, yang ini Ctrl C. Kita ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, kita letakkan di bagian dalam sini. Kita hapus dulu yang ini. Kita Ctrl V. Kemudian yang lain ini kita tidak usah gunakan, kita hapus saja. Oke, seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Coba kita lakukan testing dulu. Akan testing di sini. Kita refresh, continue, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat ruangannya. Kita buka script, cek data di tabel lain. Oke, yang ini cari data di tabel lain. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C. Kita letakkan di bagian dalam sini. Kita letakkan di bagian sini. Kita enter lagi. Kita Ctrl V. Oke, kita taruh sekali lagi seperti ini. Kemudian konektornya ini kita tidak pakai, hapus. Kemudian nama filenya juga kita tidak pakai, kita hapus saja. Kemudian kita di bagian sini kita tambahkan data list. Kemudian kita copy ini, kita Ctrl C. Di sini juga kita Ctrl V, Ctrl V. Kemudian di sini D data list. Ini juga D data list. Kemudian di bagian sini select bintang from jenis.
order by nama ascending. Jika ada, maka dia akan menampilkan halaman yang ini. Kita Ctrl X, maka dia akan menampilkan yang ini. Kita Ctrl V di sini, Ctrl V, filenya ini kita tidak pakai, kita hapus saja. Kemudian di sini kita tutup dulu PHP-nya, lebih tanda tanya lebih besar. Kemudian kita buka PHP-nya lagi di bagian bawah sini. Kita buka PHP lagi. Setelah itu kita cut yang ini, kita Ctrl X, kita letakkan di bagian sini. Kita Ctrl V, kemudian di bagian belakang ini kita tutup PHP dulu. Kemudian di sini juga kita buka PHP lebih kecil, tandanya PHP seperti ini. Kemudian di sini kita akan menampilkan nama. Kemudian kita Ctrl S. Coba kita refresh dulu, kita lakukan testing. Kita refresh. Kita continue. Di sini kita kasih spasi saja di PHP pembukanya. Kita kasih spasi. Terus kita Ctrl S, kita coba refresh, kita continue. Oke, maka kasihnya seperti ini. Tapi di sini kita akan kasih nama. Berarti kita masuk lagi ke sini. Di sini kita berikan nama. Kita Ctrl S. Coba kita refresh lagi. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian di atasnya kita akan tambahkan list group. Kita masuk lagi kita masuk di w3school.com dulu. Kemudian kita ke tutorial. Kita pilih Layered Bootstrap. Kemudian kita pilih Bootstrap 5. Kemudian kita ke list group. Kita copy yang ini. Kita blok dia. Kita Ctrl C, kita masuk lagi di aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita intip, lalu Ctrl V. Kemudian di sini kita ganti dengan nama stok buku. Kita Ctrl S. Kita lakukan testing. Oke, di sini kita refresh. Kita continue. Oke, maka hasilnya seperti ini. Ini stok jenis buku. Oke, seperti ini. Kita kasih kecil lagi. Di bagian sini kita kasih 3. Terus di bagian atas ini kita kasih 9 saja.
kita Ctrl S, coba kita testing lagi, refresh, continue. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, kita ambil lagi, kita kembali ke script, kita ambil cari data di tabel lain lagi. Kita buka script yang untuk cari data di tabel lain. Kita copy script yang ini, Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini. Kita enter dulu. Kita Ctrl V. Oke, kemudian kita kasih masuk ke dalam. Tahap sudah dia ke dalam. Kemudian koneksinya kita tidak perlu, kita hapus saja. Kemudian di nama variabel ini kita beri f id jenis buku, kita copy yang ini, kita Ctrl C, di bagian sini di nama variabel ini juga kita beri nama, kita Ctrl V, ff id jenis buku, di sini where nama filenya id jenis buku. Kemudian di sini dia akan ambil yang data list yang ini, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kemudian mengambil ID jenis buku. Di sini kemudian select ID jenis buku, koma sum, buka kurung ID buku, tutup kurung, stock from buku by ID jenis buku, and jika dia ketemu, Ctrl C, kita letakkan di sini Ctrl V, ini juga data Ctrl V. Jika dia ketemu, maka dia akan menampilkan di sini variabel stock, variabel tstock sama dengan variabel D yang ini kita hapus saja dulu, variabel D, nama filenya stock. Oke, kita copy dulu ini, Ctrl C. Jika tidak, maka variabel tstock kita paste di sini, Ctrl V, maka variabel tstock sama dengan 0. Di variabel D ini kita copy lagi dari sini, Ctrl C, Ctrl V, di bagian bawah juga di stoknya kita Ctrl V,
FFID jenis buku ini dia akan menyimpan ID jenis buku dari list. Setelah itu dia akan mencari stoknya. Jika ditemukan, maka dia akan menyimpan di variabel tstok. Jika tidak, maka dia akan menampilkan nilainya 0. Di broadcast ini dia akan menampilkan lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian spasi tanda tanya lebih besar, kemudian di sini echo menampilkan tstok. Di sini echo tanda dolar tstok. Oke, kita Ctrl S. Coba sekarang kita lakukan testing. Kita refresh. Kita continue. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Jumlah bukunya sudah ada di sini. Ini. Oke, berikutnya kita tambahkan modalnya. Ketika klik di novel, maka dia akan muncul daftar bukunya. Kita akan membuatkan sebuah modal yang dia harus berada di dalam sini. Kita enter dulu ini. Kita masuk lagi di w3school.com. Kita di bootstrap 5. Kita di bootstrap 5 ini kita jadi kita masuk lagi di w3school.com. Kita masuk di bootstrap 5 modal. Kita ambil yang extract modal. Kita try it yourself. Kita copy yang data BS toggle modal ini. Kita Ctrl C. Kita masuk lagi di aplikasi Visual Studio Code. Kita Ctrl V di sini. Di sini memodal 1. Kemudian di sini lebih kecil tanda tanya PHP, echo. Kita copy yang ini FFID jenis buku ini. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kita Ctrl V. Titik koma. Terus tanda tanya lebih besar, tutup PHP-nya. Kemudian kita tambahkan variabel tanda dolar. Kemudian kita masuk lagi di w3school.com tadi. Kita akan ambil demodal. Kita ambil dia punya demodal. Kita ambil demodal dari yang ini. Sampai di sini kita Ctrl C. Kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kita letakkan dia di bagian bawah sini. Kita Ctrl V. My modalnya kita ambil. Sampai ke sini kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di dalam sini.
kita kontrol V, kemudian di sini kita berikan dia daftar, kemudian kita ambil nama yang ini, kita kontrol C, kita letakkan di bagian bawah, dia di sebelah daftar, kontrol V, kemudian di bagian bawah sini kita kasih tutup. Oke, kita kontrol S, kita lakukan testing, kita klik di dongeng, dia akan muncul tutup. Selanjutnya di sini juga kita pastikan semuanya sudah jadi seperti ini, di komik, kemudian di novel juga. Oke, di sini kita akan tambahkan script display tabel dinamis. Kita kontrol A, kontrol C, kita masuk lagi, kita keluar saja ini. Tadi Visual Studio Code di bagian body ini, kita kontrol V di sini, kita enter saja dulu supaya jangan pusing, jangan bingung. Kita kontrol V, kemudian di my tabel ini kita sama dengan di my modal 1, berarti di sini my modal 1 2 my tabel, kemudian di sini my tabel 2, kemudian kita kembali lagi ke my modal 1 tadi. Di bagian atas kita harus sesuaikan yang ini penamaannya, kita kontrol C, di bagian my table 2 kita kontrol V, kemudian di bagian bawah juga my tabel 1 2, kontrol V, kemudian my input 1 2, kemudian di bagian bawah juga kita kasih nama my input 1 2, kemudian kita akan menampilkan data sama dengan yang di bagian atas, di atas ujung. Yang ini kita copy, yang ini kita kontrol C, kita letakkan di bagian bawah sini ya, yang di sini. Yang ini kita hapus, kita kontrol V. Di bagian ini judul bukunya kita tidak pakai, dia harus sesuai dengan yang di atas ini, variabel FF ID jenis buku. Dia berada di yang ini. Kontrol C, kita balik sini, kita kontrol V di sini, kontrol V.
seperti ini. Tinggal di sini kita beri nama variabel D12, di sini juga 12, kemudian di sini data juga kita kasih nama 12 saja. 12 kemudian di sini juga 12. Kemudian untuk ubah data dan hapus ini kita tidak pakai, jadi kita hapus saja. Kemudian aksi ini juga tidak ada. Isinya itu ada nomor, kemudian ada judul, ada tahun terbit, kemudian di sini ada judul, tahun terbit, kemudian yang ini variabel S plus variabel nox tambah, kemudian kita copy yang ini, kita Ctrl C, kemudian di bawah PHP ini kita tambahkan satu variabel nox, Ctrl V, variabel nox sama dengan 1. Oke, coba kita testing dulu, kita Ctrl S. Oke, kita klik di sini, maka dia akan muncul seperti ini. Kita klik di komik, dia tidak ada, bukunya tidak ada, kamu juga tidak ada, di dongeng juga tidak ada karena dia 0. Oke, kita tambahkan atributnya. Oke, kita tambahkan lagi, ada ISBN, jumlah halaman, stok, nama penulis, nama penerbit, nama rak, nama lemari, dan unduh. Kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan lagi, kita Ctrl C, enter, Ctrl V, ada ISBN, enter, Ctrl V, ada jumlah halaman, enter, Ctrl V, ada stok, enter lagi, ada nama penulis, ada nama penerbit, kemudian Ctrl V, ada nama rak, Ctrl V lagi, ada unduh, ada nama lemari dulu, yang terakhir unduh. Di bagian unduh ini dia hanya pakai ini step itu, dia tidak pakai unduh ini, tidak pakai. Kita coba hapus saja, kita Ctrl S,
kita lakukan testing, kita refresh, lalu kita continue, kemudian kita coba buka di sini. Ya, maka dia sudah akan muncul seperti ini. Di jumlah halaman ini kita ada kesalahan sedikit. Kita coba lihat di bagian sini, di jumlah halaman ada tanda kurung. Oh, ini ya, ini jumlah halamannya. Ini dia ada lebih besar. Kita hapus, kita Ctrl S, coba kita testing lagi, kita refresh, continue, kita klik di sini. Oke, sudah hilang seperti ini. Dia total seharusnya 250. Berarti kita lihat lagi di atas sini, dia sudah jumlah buku, berarti sudah pas. Untuk kasih kecil boleh, kita bisa pakai small itu kita tambah di 22. Berarti di sini kita bisa tambahkan small di sini, small tutup, kemudian di sini juga small tutup seperti ini. Kita buat semua dulu ini. Oke, seperti ini smallnya. Kemudian di bagian bawah juga kita tambahkan small. Dia harus tambahkan small seperti ini supaya ukurannya lebih kecil. Coba kita Ctrl S, stok di sebelah bawah ISBN, jumlah halaman, ada stok ya teman-teman. Kita kurang tambah stok di sini. Kita Ctrl C, Ctrl V, ini coba kita stok, kita Ctrl S, coba kita refresh, kita continue. Oke, kita ke sini, kita klik ini. Oke, seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Dia, oh ya, di sini stoknya tidak ada ya. Ini kita coba hapus yang ini. Terus dia kayaknya pengaruh lari tadi. Kita refresh, continue, kita ke sini. Ya, dia seperti ini. Dia sudah jadi seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, di sini ketika kita di menu pencarian ini kita ketikkan kata kunci untuk kita contoh untuk mencari buku PJKR, kita tinggal ketik PJKR, maka dia akan tampil di menu pencariannya. Ketika kita mencari buku yang tidak ada di dalam judul buku, dia akan hilang, dia tidak akan muncul. Oke, seperti ini kita tutup. Oke, kemudian kita akan menambahkan catatan kakinya untuk profil perpustakaan. Oke, kita akan tambahkan script sebelum body. Bodinya ada di bagian bawah paling ujung. Oke, yang ini kita enter. Oke, kita masuk, kita tambahkan script, kita masuk lagi di w3school.com. Ini kita kasih keluar saja dulu.
Oke, kita ke BS5 utilities. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita treat yourself. Oke, kita ambil yang warna hijau. Kita di bagian sini yang sukses ini kita Ctrl C, kita copy, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Saya letakkan di bawah script penutup. Oke, saya letakkan di sini Ctrl V. Dia harus lurus dengan script. Oke, sukses ini kita ganti menjadi secondary. Kemudian saya kasih center. Kemudian di bagian belakang kita kasih center penutup juga. Oke, coba kita di sini tambahkan div. Kemudian yang di sini centernya kita letakkan di bagian bawah. Terus dengan div penutup kita akan membuat bagian belakangnya menjadi warna hitam. Warna hitam yaitu dark. Kemudian kita akan membuat teksnya menjadi warna putih, white. Coba kita Ctrl S, coba kita testing dulu. Kita ke Puspa, kita refresh dulu, kita continue. Oke, coba kita ke bawah. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya seperti ini, kita enter. Ini juga kita enter dulu. Kemudian kita cari data di tabel lain. Kita buka script lagi. Oke, di sini kita cari data di tabel lain. Oke, kita Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk lagi di sini, kita letakkan enter. Kita letakkan di bagian dalam center, kita Ctrl V. Kemudian di sini kita ubah menjadi ini, kita tidak pakai nama file, kita tidak pakai. Di sini data profil, Ctrl C, data profil. Kemudian yang ini kita tidak pakai. Kemudian saya lihat bintang from profile. Kemudian nama filenya kita tidak pakai, where nya juga kita tidak pakai. Jika ditemukan maka dia akan menyimpan variabel nama purpose
sama dengan echo variabel D nama perpustakaan. Ini kita hapus saja echo-nya. Oke, kita copy yang ini, Ctrl C, Ctrl V, ada alamat, Ctrl V, email, telepon. Oke, kemudian ada URL. Di sini ada kita tambahkan P di depan, alamat, P telepon, maaf, ini Ctrl C, di bagian sini P telepon, di atas P email, terus P URL, tambahkan P. Kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel P nama perpus titik koma lebih besar tanda tanya untuk PHP, tanda tanya lebih besar. Coba kita Ctrl S, lakukan testing, kita refresh. Oke, maka akan jadi hasilnya seperti ini. Yang ini. Selanjutnya kita akan menambahkan profil perpustakaan. Kita masuk ke w3school.com, kita buka di grid. Kita ambil script yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian atas. Kita di sini kita ketik saja di menu pencariannya, yaitu penelusuran Puspa. Dia berada di dalam itu, penelusuran Puspa. Oke, kita letakkan di sebelah bawah sini. Kita enter, kita Ctrl V. Oke, di sini kita kasih di sini di sebelah atas kita kasih 5, terus di sebelah bawahnya kasih 7 saja. Kemudian kita akan ketikkan script di sini. Dia di image search /asset/gambar/baca.png. Kemudian bitnya kita kasih 50% BRBRR, terus PHP echo P deskripsi. Coba kita Ctrl S, coba kita refresh. Kemudian kita kembali ke aplikasi Visual Studio Code. Kita di ini row-nya ada 2, kita hapus salah satu. Kita hapus aja yang satu yang ini. Oke, kemudian kita kembali ke bawah di
bagian bawah sini. Oke, seperti ini ada kita tambahkan selanjutnya form profil, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, dan deskripsi. Kita letakkan di sini. Kita coba kita Ctrl S, kita testing dulu, kita refresh. Oke, seperti ini. Di bagian bawah sini hilang, kita tambahkan di sini data P, kemudian di SDP P, Oke, kita Ctrl S, coba testing dulu, refresh. Coba kita kembali ke sini, kita pindahkannya ini lagi ke bawah, kita Ctrl X, kita di bagian bawah sini, dia berada di atas center di sebelah bawah div. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita refresh. Untuk bagian atasnya kita coba ulang lagi yang ini. Oke, Ctrl X saja. Kita letakkan dia di bagian seperti ini. Kita hanya ambil deskripsinya saja. Kemudian ini di data P ini while data P, data profil. Oh ya, kita tambahkan Oke, coba kita Ctrl S, kita refresh dulu. Oke, scriptnya untuk menambahkan gambar, image, buka kurung lebih kecil, img, src search sama dengan kita letakkan dia di dalam aset slash gambar slash baca dot png tanda petik 2. Selanjutnya white nya ukurannya width kita kasih 50%, tanda petik 2, 50%, tanda petik 2, tutup kurung. White di sini kita sama dengan dulu ya, seperti ini. Di sini saya sudah mendownload gambar logo gambarnya dengan nama filenya baca, tipenya PNG, yang saya simpan di dalam aset, kemudian di gambar. Ctrl S, di sini kita masuk lagi di bagian sini, kita lakukan testing dengan membuka localhost perpustakaan /index.php. Di sini bukan baca.png tapi di logo.png. Coba kita jalankan ulang lagi, kita refresh. Oke, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan profil. Kita masuk lagi di sini, kita kembali ke bawah, di bagian sini
itu biar sudah begini. Nanti dia akan, sebenarnya dia kembali ke bawah begini. Ini juga dia akan ke bawah. Terus yang di sini kita hapus saja, yang tanda koma ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan BR. Kemudian di bagian bawah sini juga kita tambahkan BR penutup. Kita paste dia di sini, kita Ctrl V seperti ini. Setelah itu kita tambahkan BR di bagian bawah sini, BR. Kemudian kita enter, kita tambahkan buka PHP echo, tutup PHP, tanda tanya lebih kecil, lebih besar. Kemudian kita ambil deskripsi yang ini, kita copy, Ctrl C, kita letakkan di bagian echo. Setelah echo kita Ctrl V, lalu titik koma. Setelah itu kita kasih center atau di sebelah sini center, kita copy, kemudian center penutup di bawah sini, Ctrl V, tutup. Oke, maka hasilnya seperti ini ya. Saya tunjukkan scriptnya dulu. Oke, saya akan tunjukkan script yang dari indeks, dari yang awal. Ini yang di bagian awal. Ini kita kasih kecil saja dulu supaya bisa kelihatan semua ya, seperti ini. Saya tunjukkan dari awal, saya tunjuk pelan-pelan untuk yang di indeks. Perhatikan baik-baik scriptnya. Oke, scriptnya seperti itu. Kemudian kita masuk lagi di bagian sini, kita cek semua dulu. Ini kita pilih jenis buku, klik di sini untuk pilih jenis buku. Di sini coba saya cari buku olahraga novel yang berinisial A. Kita penelusuran Puspa. Oke, seperti ini. Ini stoknya juga sudah muncul. Ketika kita mau mencari nama bukunya juga, kita cari bahasa Arab, dia akan muncul, sudah jadi. Kemudian jika kita memasukkan nama buku yang salah, yang tidak ada di dalam data buku, maka dia tidak akan menampil apa-apa. Kemudian ini stoknya juga sudah ada. Ini
kita klik ini, maka akan muncul. Oke, ini yang masih kosong, novel masih kosong. Kemudian ini coba yang 390 di kamus ini 140 tambah 250, maka dia jadi 390 stoknya. Oke, kita tutup. Oke, seperti ini. Oke, di sini coba kita menambah data. Isi sembarang dulu. Ketika datanya sama, maka dia akan duplikasi, maka dia akan mengirim pesan error atau gagal, atau data gagal ditambahkan. Oke, kita pakai yang ini, telepon terisi karyawan. Coba kita klik simpan. Oke, maaf, ini kita harus ambil di bagian data pengunjung. Ini ada kesalahan, kita ulang. Di sini kita ambil yang di pengunjung ini, kita ambil yang emailnya yang ini, Ctrl C. Coba kita buat ulang di daftar pengunjungnya, di login pengunjung. Oke, kita copy ulang yang ini, kita Ctrl C, kita ke Puspa di indeks, kita pendaftaran pengunjung. Coba kita Tino Etra Kupang BTN, jenis kelamin laki-laki. Emailnya ini yang kita copy di data pengunjung tadi. Telepon, dia adalah mahasiswa. Coba kita klik simpan, maka dia akan duplikasi data karena datanya sudah ada. Maka dia akan menampilkan pesan error, pendaftaran gagal, email atau telepon telah terdaftar. Oke, seperti ini. Kalau dia yang benar yang tadi, login, silakan login, pendaftaran berhasil. Teneware. Oke, sudah jadi. Coba kita lihat yang di Puspa yang tadi kita daftar tadi, di pengunjung, yaitu Asman. Kita refresh dulu. Loginnya tadi sudah berhasil. Asman. Ya, tadi sudah ini. Dia adalah karyawan tadi. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi di profil. Kemudian admin sudah ada. Kemudian lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, peminjaman. Oke, sudah jadi semua. Ini dia yang begini, pengaruh kita belum terkoneksi ke internet. Coba kita koneksi dia dulu ke internet, maka dia akan berubah bentuknya. Oke, kita connect dulu. Oke, di sini wifi-nya sudah terhubung. Coba kita refresh. Oke, sudah begini. Coba kita cek di admin. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini untuk tombol. Oke, sudah jadi semua. Ini pengunjung, buku, peminjaman, dia punya logonya sudah jadi semua. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.